to leave Chelsea with 1 point would be good, but I'm not happy because we wanted 3 points because we played for this. We played. Mancini, saya ingin ubah cara Indonesia bermain sepak bola. Well, I think that we lost 2 points because when you play well like we play today, we don't win. Kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola Asia. Setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Roberto Mancini akhirnya berbicara secara terbuka mengenai ambisi dan visinya untuk mengubah wajah sepak bola tanah air. Dalam konferensi pers pertamanya di Jakarta, pelatih yang membawa Italia juara Euro 2020 itu menegaskan bahwa ia tidak datang untuk sekadar melatih, melainkan untuk merevolusi cara Indonesia bermain sepak bola. Dengan gaya khasnya yang tenang namun penuh keyakinan, Mancini mengatakan, "Saya ingin mengubah cara Indonesia bermain sepak bola. Saya tidak ingin hanya menang, saya ingin mereka memahami bagaimana cara bermain yang modern, disiplin, dan penuh determinasi seperti tim-tim besar dunia." Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media internasional. Banyak yang tak menyangka bahwa seorang pelatih sekelas Roberto Mancini benar-benar menerima tantangan melatih sebuah negara Asia Tenggara yang selama ini dianggap masih berkembang di kancah sepak bola global. Namun bagi Mancini, tantangan inilah yang justru membuatnya tertarik. Awal mula ketertarikan Mancini pada Indonesia. Mancini mengakui bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Ia menaruh perhatian khusus pada antusiasme supporter Garuda dan potensi besar yang dimiliki oleh para pemain muda. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama media Eropa, Mancini mengungkapkan bahwa ia terkesan dengan energi luar biasa yang ditunjukkan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. "Ketika saya melihat bagaimana masyarakat Indonesia hidup dengan sepak bola, saya tahu ini bukan negara biasa. Mereka mencintai permainan ini dengan sepenuh hati. Saya ingin menjadi bagian dari semangat itu," katanya. Menurut sumber internal PSSI, proses negosiasi dengan Mancini berjalan intens selama beberapa bulan. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menilai bahwa untuk mengubah mentalitas dan gaya bermain tim nasional, diperlukan sosok pelatih dengan visi Eropa dan rekam jejak juara. Mancini dianggap sebagai sosok ideal, disiplin, tegas, dan memiliki pendekatan taktik modern yang menekankan keseimbangan antara kreativitas dan efisiensi. Visi Mancini, dari teknik hingga mentalitas. Dalam pernyataan resminya, Mancini menjelaskan bahwa perubahan yang ingin ia bawa bukan hanya soal formasi atau strategi di lapangan. Lebih dalam dari itu, ia ingin membangun ulang mindset pemain Indonesia agar mampu berpikir seperti pesepak bola profesional dunia. Banyak tim di Asia memiliki talenta luar biasa, tapi yang membedakan Eropa adalah cara berpikir. Pemain-pemain di sana paham bahwa sepak bola bukan sekadar permainan. Ini adalah sains, strategi, dan juga seni. "Saya ingin pemain Indonesia memiliki kesadaran itu," ujar Mancini. Mancini berencana menerapkan pendekatan berbasis possession football, penguasaan bola, yang menekankan sirkulasi cepat, umpan-umpan pendek, dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Ia juga ingin membangun gaya bermain yang menyerang, tetapi tetap disiplin secara taktis. "Saya tidak ingin pemain hanya menunggu lawan membuat kesalahan. Saya ingin mereka memaksa lawan untuk membuat kesalahan. Untuk itu, kita harus agresif, cerdas, dan berani mengambil risiko," tambahnya. Ia menegaskan bahwa perubahan semacam ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Namun Mancini percaya bahwa dengan dukungan penuh dari federasi dan pemain yang mau belajar, transformasi besar itu akan terwujud. Latihan bergaya Eropa dan disiplin militer. Sejak resmi menjabat, Mancini langsung memperkenalkan metode latihan baru yang disebut European Intensity Program. Program ini menggabungkan latihan fisik intensitas tinggi, analisis video, dan pendekatan psikologis untuk membentuk mental juara. Latihan dimulai sejak pukul 7 pagi, dengan sesi pemanasan, sprint berulang, serta positional play yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman taktik individu dan kolektif.
Para pemain bahkan dilaporkan harus menjalani sesi evaluasi pribadi setelah latihan, di mana mereka menonton ulang rekaman video performa mereka dan mendiskusikannya bersama staf pelatih. Disiplin adalah fondasi dari semua hal di Italia. Kami belajar bahwa kerja keras adalah segalanya. Di Indonesia, saya ingin membawa budaya itu. Tidak ada pemain yang boleh puas hanya karena mengenakan seragam tim nasional, ucap Mancini tegas. Menurut salah satu pemain muda yang mengikuti latihan perdana, metode Mancini terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Coach Mancini sangat detail. Bahkan gerakan kecil seperti posisi tubuh saat menerima bola pun ia perhatikan. Dia keras, tapi kami tahu itu demi kebaikan kami, ujar pemain tersebut. Dukungan penuh dari PSSI dan Presiden. Kehadiran Mancini di Indonesia disebut sebagai hasil kerja panjang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang berambisi membawa Indonesia ke level tertinggi. Dalam sambutannya, Erick menegaskan bahwa penunjukan Mancini bukan sekadar pencitraan, melainkan bagian dari rencana besar jangka panjang untuk menjadikan Indonesia kekuatan baru di Asia. Roberto Mancini bukan hanya pelatih, dia adalah arsitek. Kami ingin membangun fondasi yang kuat agar timnas Indonesia bisa bersaing di level dunia. Ini bukan proyek 1 atau 2 tahun, ini visi besar menuju 2030, kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, juga dikabarkan memberikan dukungan penuh terhadap proyek besar ini. Dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara, Prabowo disebut menyampaikan langsung harapannya agar Mancini dapat membangun generasi emas baru sepak bola Indonesia. Tantangan besar di depan mata. Meski membawa nama besar dan pengalaman kelas dunia, Mancini menyadari bahwa tugasnya di Indonesia tidak akan mudah. Ia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari infrastruktur yang belum merata, jadwal kompetisi yang padat, hingga perbedaan budaya dan gaya bermain pemain lokal. Namun, Mancini tidak gentar. Ia justru melihat semua itu sebagai peluang untuk belajar dan menyesuaikan diri. Saya tidak datang untuk mengubah Indonesia menjadi Italia. Saya datang untuk membuat Indonesia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, ujarnya bijak. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan pemain muda. Mancini berencana membangun Akademi Pelatihan Nasional yang terhubung langsung dengan pusat data performa pemain. Ia juga berencana mengundang beberapa pelatih muda Indonesia untuk mengikuti kursus pelatihan di bawah bimbingannya, agar ilmu yang ia tanamkan dapat diwariskan untuk generasi berikutnya. Indonesia punya potensi luar biasa. Saya ingin memastikan potensi itu tidak hilang karena kurangnya struktur dan pendidikan sepak bola yang tepat, kata Mancini. Respon media internasional. Penunjukan Mancini langsung menjadi berita utama di berbagai media dunia. BBC menulis, langkah berani Indonesia, merekrut pelatih juara Euro untuk memimpin revolusi sepak bola Asia. Sementara La Gazzetta dello Sport menulis dengan nada bangga, Mancini membawa semangat Italia ke Indonesia, misi baru, tantangan baru, dan mungkin sejarah baru. Media Asia seperti ESPN Asia dan Fox Sports juga menyoroti bagaimana Indonesia kini menjadi salah satu negara dengan proyek pembangunan sepak bola paling ambisius di kawasan. Mereka menilai keberanian PSSI dalam mengambil keputusan besar ini patut diapresiasi, terutama di tengah situasi kompetitif sepak bola Asia yang semakin ketat.